nanti pada hari kiamat. Nabi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabb, sepeninggalku banyak di antara umatku yang mereka mulai meninggalkan Al-Qur'an." Artinya bahwa di akhir zaman, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak umat Islam itu yang meninggalkan Quran. Jadi Quran itu hanya tinggal tulisan. Hanya sedikit orang-orang yang punya perhatian dengan Quran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika memberikan penjelasan mahjura bahwa Quran itu sedikit demi sedikit akan ditinggalkan, beliau mengatakan meninggalkan Quran itu ada beberapa macam. Pertama, kata beliau, tidak membacanya dan tidak mendengarkannya. Betapa banyak kaum muslimin tidak pernah membaca Quran kecuali Ramadan. Bahkan Ramadan pun tidak baca. Okelah dia baca, mendengarkan pun tidak mau. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, ada wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah diwasiatkan beliau pada saat pelaksanaan Haji Wada. Kita tahu bahwa setelah risalah Allah kepada manusia, kemudian keberhasilan beliau membuka kota Makkah, bahkan banyak manusia yang berdatangan masuk Islam, maka di akhir tahun ke-9 Hijriah Nabi SAW berkeinginan untuk melaksanakan haji, dan itulah haji pertama dan terakhir yang dilakukan Nabi SAW. Makanya hajinya disebut Hajjatul Wada, haji terakhir. Di dalam Hajjatul Wada alaihi wasallam tatkala berada di padang Arafah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sebelum melaksanakan salat. Dan khutbah ini tentu sangat penting untuk kita simak, karena khutbah ini dilakukan di momen-momen penting saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan Haji Wada. Tentu waktu yang sangat singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembarang memilih tema. Pasti tema yang dijadikan wasiat khutbahnya pun tema-tema yang sangat penting untuk didengarkan. Lalu apa saja yang diwasiatkan Rasul saat Rasul berada di padang Arafah ini? Inilah yang kita akan bahas, wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah pada Haji Wada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan bacakan teksnya dulu baru kita jelaskan poin per poinnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di padang Arafah di atas untanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap para sahabat yang sedang wukuf. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas isma'u minni kauli. Wahai manusia,
perhatikanlah kata-kataku. La adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Boleh jadi ini pertemuan terakhir dengan kalian dan tidak mungkin ketemu sampai tahun depan. Seolah-olah Nabi SAW mengisyaratkan bahwa setelah pelaksanaan haji ini tidak akan lama lagi Nabi SAW akan meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ayyuhan nas, in qadakum alaikum haram ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum wa qad balagh faman kanat indahu amanatun falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, serta kehormatan kalian haram untuk ditumpahkan sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, seperti haramnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Dan sesungguhnya kalian kelak akan berjumpa dengan Rabb kalian, dan kalian akan ditanya tentang amalan-amalan kalian di dunia. Dan semua sudah aku sampaikan kepada kalian. Maka barang siapa yang telah diserahi amanah, tunaikanlah amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna kulla riban mawdu'un walakinna lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun wa qadallahu annahu la riban wa inna riba ammi al-Abbas ibn Abdul Muttalib mawdu'un kulluhu wa inna kulla damin kana fil jahiliyati mawdu'un wa inna awwala dimaikum adha'u dama Amir ibn Rabi'ah ibn Harith ibn Abdul Muttalib fahuwa awwal ma abda'u bihi min dima'il jahiliyah. Ketahuilah wahai manusia bahwa semua jenis riba, tetapi kamu berhak menerima kembali modal kalian. Janganlah kalian berbuat aniaya terhadap orang lain, dan jangan pula kalian teraniaya. Allah telah menentukan bahwa tidak boleh ada lagi riba, dan bahwa riba Abbas bin Abdul Muttalib semua sudah kuhapuskan, bahwa semua tuntutan darah selama jahiliyah tidak berlaku lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah ibn Harith ibn Abdul Muttalib. Dulu dia mencari wanita yang menyusui dari Bani Laith, lalu ia dihabisi oleh orang-orang Hudzail. Dialah yang pertama kuhapuskan darahnya di masa jahiliyah. Kemudian Rasul mengatakan kembali, ayyuhan nas, fa inna syaitan qad ya'isa min an yu'bada bi ardikum hadhihi abada walakinnahu in yuta fi ma siwa dhalik faqad radiya bihi bima tahkiruna min a'malikum fahdaruhu an dinikum. Sungguhnya nafsu setan yang meminta disembah di negeri ini sudah putus asa selamanya. Tetapi kalau kamu turuti setan walaupun dalam hal yang kamu anggap kecil, yang berarti merendahkan segala amal perbuatan kalian, niscaya akan senanglah setan. Oleh karena itulah jagalah agama kalian baik-baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ziyadatun fil kufri yudhillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwati'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah wa inna az-zamana qad istadara ka hay'ati yawma khalaqas samawati wal ard inna iddata ash-shuhuri indallah 12 shahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun wa rajabun mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban thalathatun mutawaliyatun dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharram war rajabul mudhar alladhi bainal jumada wa sya'ban. Wahai manusia, menunda-nunda larangan di bulan suci berarti memperbesar kekufuran kalian. Dengan itu orang-orang kafir tersesat karenanya. Pada satu tahun
melanggar dan pada satu tahun lainnya mensucikan, untuk disesuaikan dengan jumlah yang sudah disucikan. Kemudian mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan mana yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan suci. Yang 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan bulan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Inna linisaikum alaikum haqqan walakum alaihinna haqqun lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ghairakum wala yudkhilna ahadan takrahunahu buyutakum wala ya'tina bifahishatin mubayyinah tahjuruhunna fil madaji wadribuhunna dharban ghaira mubarri fa in intahayna falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wastausu binisa'i khairan fa innahu indakum awanun la yamlikunna li anfusihinna syai'an wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fa'qilu ayyuhan nas qauli. Kemudian daripada itu, wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak atas istri kalian, juga istrimu sama mempunyai hak atas kalian. Hak kamu atas mereka adalah untuk tidak mengizinkan orang yang kamu tidak sukai menginjak kaki di atas rumahmu, dan jangan sampai mereka secara jelas membawa perbuatan keji di rumahmu. Kalau mereka sampai melakukan itu, maka Allah mengizinkan kamu berpisah tempat tidur dengan mereka, dan boleh memukul mereka dengan satu pukulan yang tidak menyakiti. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan hal itu, maka kewajiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan baik. Berlaku baiklah terhadap istri-istri kalian. Mereka itu kawan-kawan yang membantu kalian. Mereka tidak memiliki sesuatu untuk mereka perjuangkan. Kamu mengambil mereka dengan amanat Allah dan kehormatan mereka. Ikanlah kata-kata. Kemudian Rasul juga melanjutkan, innamal mu'minuna ikhwatun fala yahillu limri'in malu akhihi illa anti binafsi minhu ala hal ballagtu Allahumma syahad. Wahai manusia, bahwa setiap muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Kaum muslimin semuanya bersaudara, tetapi seorang muslim tidak dibenarkan mengambil harta saudaranya kecuali jika dengan senang hati dia memberikannya. Ya Allah, sudah kusampaikan semuanya, ya Allah, saksikanlah. Kemudian Rasul mengatakan, fala tarji'na ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian sepeninggalku menjadi kafir sehingga sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Fa inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu ba'dahu abada, kitaballahi was sunnata nabiyhi ala hal ballagtu Allahumma syahad. Sesungguhnya telah kusampaikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku sudah meninggalkan untuk kalian sesuatu. Bila mana kalian berpegang dengan sesuatu itu, kalian tidak sesat selamanya. Itulah kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Ingatlah ini semua sudah kusampaikan, maka saksikanlah ya Allah. Kemudian Nabi SAW, Tuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun kullukum li adam wa adamun min turab inna akramakum indallahi atqakum wa laysa li arabiyyin fadlun alal ajami illa bi taqwallah ala hal ballag Allahumma syahad. Qalu na'am. Qala falyuballighi syahidil ghaib wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasul mengakhiri khutbahnya, wahai segenap manusia, sesungguhnya Rabb kalian adalah Esa, dan nenek moyang kalian juga satu. Semua kalian berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab ataupun non-Arab kecuali karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah menyampaikan, saksikanlah. Maka para sahabat yang mendengar mengatakan, ya engkau sudah menyampaikannya. Maka Rasul mengatakan, ingatlah, yang hadir wajib menyampaikan kepada yang tidak hadir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah isi khutbah yang dikhutbahkan Nabi SAW dalam Hajjatul Wada. Ada 10 poin yang menarik di sini yang kita akan bahas dari inti kandungan wasiat Rasul ini. Yang pertama, larangan membunuh jiwa
Karena jiwa adalah sesuatu yang berharga bagi manusia. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi damin mu'min la akabbahumullahu azza wa jalla finnar." Kalau seandainya seluruh penduduk langit, maksudnya para malaikat, mereka bersyirikat untuk membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah akan masukkan semuanya ke dalam jahanam. Kalau seandainya malaikat, para jin, seluruh manusia bersyirikat untuk membunuh satu jiwa seorang mukmin, maka Allah akan masukkan mereka semua ke dalam neraka. Lihat betapa kejinya dosa pembunuhan ini. Masalahnya di zaman sekarang yang namanya bunuh-membunuh itu perkara biasa. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW, "Al-qatil la yadri fima qatal, wal qutil la yadri, wal maqtulu la yadri fima qutil." Orang yang membunuh bingung alasannya kenapa dia bisa membunuh. Orang yang dibunuh lebih bingung lagi alasannya kenapa dia bisa dibunuh. Jadi antara yang membunuh dan yang dibunuh tidak punya alasan. Yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh. Yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa aku dibunuh. Inilah yang terjadi di akhir zaman, kata Rasul. Banyaknya pembunuhan, bahkan jiwa manusia di akhir zaman itu seolah-olah tidak ada harganya. Gara-gara waris, bunuh. Gara-gara ketersinggungan, bunuh. Gara-gara hal sepele bisa membunuh. Lihat bayi-bayi yang tidak bersalah karena hasil zina, terkadang dibuang di tong sampah, disolokan. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tentang kisah yaumul qiyamah, orang yang dibunuh akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa kepala. Kepalanya dijinjing oleh tangan kanannya, tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian dia mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia bisa membunuhku? Semua ada kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ancaman orang yang membunuh ini bukan hanya di akhirat, di dunia saja sudah merasakannya. Adapun di dunia, orang yang pernah membunuh itu pasti akan sesak dadanya. Tidak akan tenang hidupnya. Saya kenal seorang polisi kawan. Ketika bertugas, dia membunuh orang. Dan itu sudah SOP mereka, kalau memang harus membunuh, kan membunuh. Mungkin ada perlawanan sehingga terpaksa harus melumpuhkannya, kemudian tidak sengaja mengenai bagian yang akhirnya membunuhnya. Akhirnya dia pensiun dini, kemudian setiap hari dia merasa berdosa, padahal dia membunuh penjahat. Dia merasa bersalah. Bagaimana kemudian yang memang jelas-jelas membunuh tanpa alasan? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lan yazalul mu'min fi fushati min dinih ma lam yusib daman haraman." Akan senantiasa seorang mukmin itu memiliki kelapangan dalam dadanya selama dia belum dibunuh. Artinya kalau pembunuh itu biasanya hidupnya tidak akan tenang. Ini di dunia. Adapun di akhirat, maka jelas mereka akan menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan dibangkrutkan pada hari kiamat karena amalannya akan diambil oleh orang yang pernah dibunuhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhir daripada perjalanan para pembunuh dijelaskan dalam surah An-Nisa 93. "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya jahanam, dikekalkan di dalamnya, dimurkai Allah, dilaknat Allah, dan Allah sediakan azab yang pedih. Tidak ada satu dosa, kata para ulama tafsir, yang beruntun hukumannya di hadapan Allah melebihi para pembunuh. Mereka dimasukkan ke dalam jahanam. Mereka dikekalkan, maksud dikekalkan di sini dilamakan di nerakanya. Kemudian juga Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan sudah ada azab yang pedih menantinya. Yang kedua, di dalam khutbah tadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita kewajiban untuk meninggalkan kebiasaan jahiliyah.
Lah salah satu kebiasaan jahiliyah adalah main riba. Riba ini perkara yang sudah tidak aneh di zaman sekarang. Kalau dahulu di zaman jahiliyah cuma ada satu yang disebut dengan riba nasyia, atau zaman sekarang disebut rentenir. Menghutangi 1 juta dikembalikan 1 juta 200, 1 juta setengah dengan bunganya. Itu namanya nasyia. Ini ribanya jahiliyah. Tetapi ribanya di zaman sekarang luar biasa, macam-macam bentuknya. Bahkan saking menyebarnya riba di zaman sekarang ini, riba itu sudah nempel di tiang-tiang listrik, di pagar-pagar rumah, di tembok-tembok. Silakan pinjam dengan bunga yang sangat rendah, hubungi nomor sekian sekian sekian. Bayangkan, riba sampai di tiang listrik, riba sampai di pagar-pagar rumah dan di tembok-tembok. Sudah menyebar di mana-mana. Padahal ada 6 perkara yang harus dipahami. Pertama, riba itu maksiat kepada Allah dan Rasul. Allah sudah melarang riba, dan Rasul mengatakan 1 dinar uang riba lebih parah dibandingkan 36 kali berzina. Yang kedua, riba ini menjadikan doa-doa kita tertolak. Karena di antara syarat doa kita dikabulkan adalah memasukkan yang halal kepada perut kita. Kemudian yang ketiga, tercabutnya barakah. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 276, yamhaqullahu, Allah telah menghilangkan keberkahan pada riba. Artinya pemain riba itu tidak akan berkah hidupnya. Kemudian yang keempat, orang pemain riba itu biasanya keras hatinya, dan dia akan berpaling dari kebaikan. Kemudian yang kelima, akan diharamkan kepadanya hal-hal yang baik dalam hidupnya. Dan yang terakhir, sadar ataupun tidak, sebagian pemain riba sekarang sudah melembaga dalam bentuk bank. Kalau dulu perorangan kan gitu ya. Betapa banyak aset-aset manusia disita karena tidak sanggup, jangan lagi membayar pokoknya, bunganya saja tidak bisa bayar. Zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menyangkutkan riba ini pada perkara yang muhlikat, yang menghancurkan dunia akhirat. Sampai Rasul mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan hidup kalian. Salah satunya Rasul menyebutkan aklur riba, memakan riba. 100% minimalnya kurangi. Karena kemungkaran itu tidak harus, kalau tidak sanggup menghilangkan 100%. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kandungan khutbah Nabi ini memberitahu kepada kita agar kita waspada dari syaitan. Karena Rasul mengatakan boleh jadi syaitan itu sudah putus asa untuk menyesatkan kita di tanah Arab. Karena di zaman Rasul, Mekah sudah masuk Islam, Madinah sudah masuk Islam, tidak ada satupun berhala yang bertengger, Lata, Uzza, Manat, Khubal, semua dihancurkan. Sehingga setan putus asa, kata Rasul, untuk mengembalikan para sahabat ke zaman kesyirikan. Tapi setan punya senjata yang ampuh. Apa itu? Meremehkan kebaikan. Meremehkan kebaikan. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, la tahkirunna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kalian remehkan sekecil apapun kebaikan. Walau antal wajhaka li akhika biwajhin talqin, walaupun engkau hanya melemparkan senyum manis kepada saudara. Maka jangan pernah meremehkan yang kecil. Boleh jadi yang kecil ini membawa kepada pintu sorga, yang besar pula tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kisah yang pernah saya ceritakan. Dahulu ada seorang wanita, istri daripada Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala. Ketika dia haji, dia melihat jemaah haji banyak yang kehausan. Nama wanita ini adalah Zubaidah, istri yang paling dicintai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Saat haji Zubaidah ini, dia melihat banyak orang yang mati kehausan karena susah mendapatkan air kala itu. Sehingga dia mengatakan kepada suaminya, bagaimana kalau seandainya seluruh tabunganku, seluruh simpananku, aku ingin membuat mata-mata air supaya jemaah haji tidak mati kehausan. Akhirnya dibuatlah sumber-sumber air, sampai hari ini dikenal dengan Ainu Zubaidah, mata air Zubaidah. Anda kalau pernah umrah, kemudian ada city tour, touring di sekitar Mekah, tanya kepada sopir yang biasa bawa-bawa orang itu, di mana mata air Zubaidah itu? Masih ada sampai sekarang bekas-bekasnya. Lah, Zubaidah ini membuat mata air yang begitu banyak, sehingga setelah mata air itu dibuat, tidak ada satu jemaah haji pun yang kehausan
dan diselamatkan dari kematian. Ribuan jemaah haji selamat dari kematian gara-gara ada mata air ini. Anda bisa bayangkan di zaman Bani Israel, ada wanita pelacur memberi minum seekor anjing dengan keikhlasannya, masuk surga. Zubaidah ini memberi minum bukan anjing, tapi manusia, itu pun yang sedang melaksanakan haji. Kira-kira berapa ribu kebaikan yang diterima Zubaidah di zaman itu. Satu hari Zubaidah sebelum wafatnya, dia bermimpi. Dalam mimpinya Zubaidah ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, dia pun tersenyum. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, "Ya Zubaidah, ma fa'alallahu bik?" Wahai Zubaidah, apa yang Allah lakukan? Rabbi, Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, "Abi ainin amiltiha ya Zubaidah?" Apakah gara-gara engkau membuat banyak mata air sehingga jemaah haji banyak minum dan terselamatkan dari kematian, sebab itu Allah mengampuni dosa-dosamu? Kata Zubaidah, "Al-ain wa mal ain." Air, apa itu air? Bukan itu, kata Zubaidah. Bukan karena itu, bukan karena aku sudah membuat mata-mata air sehingga ribuan jemaah hajiku selamatkan. Bukan itu Allah mengampuni dosaku. Maka dikatakan, lalu karena apa? Maka Zubaidah mengatakan, "Ghafara li Rabbi bi salati fi jawfil laili uhafidu alaiha." Allah mengampuni dosa-dosaku karena aku senantiasa solat di tengah malam dan aku jaga setiap malam. Lihat, perhatikan pelajarannya dari sini. Kita sangka Zubaidah ini dihapuskan dosa-dosanya karena dia sudah berjasa besar. Mungkin uang sekarang miliaran membuat mata-mata air itu, yang ribuan jemaah haji bisa minum dari mata air itu. Tapi rupanya bukan itu pula penyebab Zubaidah diampuni dosanya. Tapi dengan amalan yang semua orang bisa melakukannya, 2 rakaat solat tengah malam tahajud, jaga setiap malam. Kalau orang bersedekah miliaran, tentu hanya orang kaya yang bisa melakukannya. Tapi solat 2 rakaat tengah malam, miskin kaya bisa melakukannya. Dari sini kita tahu bahwa terkadang kunci kebaikan itu, terkadang pintu-pintu surga itu tidak mesti amalan besar, tapi amalan kecil juga bisa menjadi babul khairat, pintu kebaikan. Lah setan ini berusaha menitik kalirnya untuk supaya mencegah manusia dari perkara-perkara remeh untuk kepada perkara besar. Karena biasanya orang malas melakukan perkara besar itu dimulai daripada perkara kecil. Maka setan itu penuh dengan langkah. Dari sini Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kalau seandainya setan tidak berhasil membuat kita meremehkan amal kecil ini, maka ada senjata setan yang kedua yang disebut dengan at-tahris bainakum. Kalian dibuat berselisih. Satu masjid, sama-sama satu pengurus meniatkan untuk memakmurkan masjid. Betapa banyak masjid yang berselisih pengurusnya. Hampir semua masjid ada masalah antar pengurus. Akhirnya gara-gara masalah apa? Tidak sholat di masjid, sholat di rumah. Padahal sholat di masjid sudah jelas. Dia bisa berzikir, dia bisa sholat sunnah, dia bisa ketemu kawannya, dan dia bisa berzikir, mengaji, dan begitu seterusnya. Adapun di rumah, ya betul dia melaksanakan kewajiban, tapi dia tidak mendapatkan pahala sebanyak di masjid. Belum lagi gangguan yang lainnya. Coba itulah setan, pandainya setan itu seperti itu, dengan cara tahris, dengan cara membuat berselisih kita ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, dari khutbah Hajjatul Wada ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kita agar kita menjaga agama kita, agar kita menjaga agama Islam kita. Dengan cara apa? Kenali 5 maksud kenapa agama itu kita harus masuk di dalamnya. Kenapa Allah mensyariatkan agama dan agar kita memeluknya. Kenali 5 perkara. Inilah tujuan kenapa Islam itu syariat yang diturunkan Allah kepada kita. Pertama, karena dengan adanya Islam terjaga keyakinan kita. Kalau bukan karena Islam, kita sudah menyembah pohon, kita sudah menyembah berhala, kita sudah menyembah gunung, batu, dan yang semacamnya. Lihat sejarah orang dulu itu yang berkeyakinan animisme, dinamisme, dan begitu seterusnya. Tapi dengan datangnya Islam terjaga keyakinan kita. Yang kedua, terjaga jiwa. Sehingga ketika orang sudah masuk Islam, tidak boleh mudah membunuh, tidak boleh meneteskan darah sembarangan, karena ada kisahnya. Kemudian yang keempat, terjaga akal kita.
Setelah kita masuk Islam, Allah mengharamkan khamar, Allah mengharamkan narkoba dan yang semacamnya, karena itu bisa menghilangkan akal kita. Kemudian yang keempat, terjaga nasab. Orang kalau sudah masuk Islam tidak bisa dia berzina. Kalau mau melakukan hubungan suami istri harus menikah, sehingga anak yang dilahirkannya resmi anak dia, bukan hasil hubungan yang gelap yang tidak jelas. Dan yang terakhir, menjaga harta. Kalau orang sudah masuk Islam, tidak boleh kita ini mengambil harta orang. Itu pencurian. Mencuri saja. Dan korupsi jauh lebih besar dosanya dibandingkan mencuri. Kalau mencuri sesama kita, tanggung jawabnya satu orang mungkin. Kalau dia korupsi, sebanyak rakyat yang dipimpinnya dia akan mendapatkan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, Nabi SAW juga menitipkan pesan larangan tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan ataupun sebaliknya. Ingat bahwa mengharamkan yang dihalalkan itu lebih berat dosanya. Kalau sesuatu itu sudah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, tiba-tiba kita haramkan, ini lebih besar dosanya dibandingkan yang tadinya haram kita halalkan. Saya ulangi, mengharamkan yang dihalalkan itu lebih berat dosanya dibandingkan menghalalkan yang diharamkan. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah halal itu sudah tetap. Kenapa kita bisa mengharamkannya? Apa alasannya? Kecuali karena menentang agamanya. Tapi kalau orang sudah tahu ini haram, zina haram, judi haram, minum khamar haram, kemudian dia halalkan, itu karena hawa nafsu yang mendorongnya. Ada alasan. Ini sudah haram, kemudian kita halalkan. Kenapa kau masih zina? Kenapa kau masih minum khamar? Kenapa kau masih berjudi? Alasannya karena saya tidak sanggup menahan nafsu saya. Jadi ada alasannya kenapa sampai dia menghalalkan yang diharamkan. Tapi kalau sampai kemudian mengharamkan yang dihalalkan, nggak ada alasan itu. Makanya lebih besar dosanya. Saya contohkan. Nabi SAW mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok kata Rasul, tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan dilihat Allah, tidak akan disucikan Allah, dan bagi dia azab yang pedih dari Allah. Kemudian Rasul mengatakan 3 kelompok. 1, asyaikhun zanin, orang yang sudah tua dia berzina. Wa ailun mustakbir, orang miskin kemudian sombong. Kemudian yang ketiga, wal malikul kadzdzab, pemimpin yang suka berdusta. Kenapa sedemikian kerasnya ini 3 kelompok ini? Pertama, kakek yang berzina. Kakek yang berzina dengan anak muda yang berzina itu beda hukumnya. Anak muda bisa berzina karena ada dorongan syahwat, makanya dia berzina. Tapi kalau orang yang sudah tua dia berzina, apa dorongannya? Rata-rata orang yang sudah tua pernah menikah, ada yang halal di hadapannya. Rata-rata orang yang sudah tua dia berzina, rata-rata sudah punya anak, bahkan punya cucu. Kalau bukan karena akhlak yang buruk, memang dia pezina dari muda, apalagi? Jadi tidak ada pendorong dia harus berzina karena sudah pernah menikah, bahkan boleh jadi istri masih ada. Kenapa dia berzina? Kenapa tidak istrinya saja digauli? Makanya orang tua yang berzina lebih parah, karena nggak ada alasan dia berzina, kok dia berzina. Kalau anak muda berzina ya ada alasannya, karena namanya muda, masih dorongan syahwatnya kuat, makanya dia terjerumus kepada zina. Kemudian yang kedua, orang miskin yang sombong. Apa pendorongnya orang miskin sombong? Kalau orang kaya sombong wajar, dia menyombongkan dengan kekayaannya. Lo sudah miskin sombong, itu kok bisa? Apa yang disombongkan? Kenapa dia bisa sombong? Makanya orang miskin sombong lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Karena orang kaya sombong ada dorongannya, karena kekayaannya. Lo orang miskin sombong ini gimana ceritanya? Atau pemimpin yang dusta. Buat apa pemimpin berdusta? Bukankah hukum ada di tangan dia? Kenapa dia mesti berdusta? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kalau orang biasa berdusta terkadang ada dorongan. Boleh jadi karena faktor ekonomi, terpaksa dia membohongi orang, terpaksa dia membohongi pelanggan dengan mengurang takaran, meteran, dan begitu seterusnya, curang dalam dagang. Ada pendorongnya. Nah, kalau pemimpin berdusta ini apa yang mendorong dia? Rata-rata pejabat itu sudah kaya, punya pangkat, punya jabatan. Apa yang harus berdusta? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lah sama. Sesuatu yang sudah dihalalkan kok kalian haramkan? Apa yang mendorongnya kecuali karena penentangan agama? Tapi betapa banyak orang-orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah itu karena syahwatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak boleh menghalalkan yang diharamkan ataupun mengharamkan yang dihalalkan, karena halal haram itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam,
Nabi menitipkan pesan kepada kita agar kita memuliakan wanita, memuliakan istri. Bagaimanapun wanita atau istri kita itu adalah manusia lemah di hadapan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan fastausu binisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian baik-baik jaga istri-istri kalian. Karena kesuksesan suami itu karena di belakangnya ada istri yang mendorongnya. Nabi Adam alaihi salatu wassalam sendirian di sorga, mengalami ketakutan hebat. Padahal sorga sudah jelas-jelas kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam pikiran manusia pun tidak bisa dibayangkan sorga itu. Tapi ketika dia hidup sendirian, dia ketakutan. Padahal di hadapannya kenikmatan yang luar biasa. Dia tidak tenang hidupnya, penuh dengan ketakutan. Dan Allah mengetahui bagaimana caranya supaya Adam itu tenang dan tidak dipenuhi dengan ketakutan saat dia tidur. Allah ambil tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung, kemudian diciptakan Hawa saat Adam sedang tidur. Kemudian setelah diciptakan dibaringkan di sisinya. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam bangun kaget, rupanya di sampingnya ada wanita. Anda, kata wanita ini, ana Hawa. Hawa itu bahasa kita, bahasa Arab, bahasa kitanya oksigen, Hawa itu. Kenapa disebut Hawa? Karena satu-satunya makhluk yang diciptakan dari benda hidup ya Hawa. Adam kan hidup tuh, makanya diciptakan dari benda yang hidup, makanya disebut Hawa, punya nafas. Kemudian Adam mengatakan, kenapa Allah ciptakan dirimu? Kata Hawa, liaskuna ilaika, agar aku membawa ketenangan kepadamu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan untuk apa? Litaskunu ilaiha. Lihat bahasa Quran. Allah tidak mengatakan litaskunu ma'aha, tapi Allah katakan litaskunu ilaiha. Apa maknanya? Litaskunu ma'aha bukan seperti itu, agar kalian tenang bersama dia. Kalau tenang bersama dia, artinya seolah-olah kita disuruh untuk satu rumah. Bukan maksud tujuan rumah tangga itu, kalau hanya hidup satu rumah saja, belum tentu ada ketenangan. Betapa banyak suami istri yang hidup satu rumah, percekcokan, perselisihan, perbalahan, macam-macam terjadi dalam rumah itu. Tidak akan tenang kalau tujuan hidup itu hanya satu rumah. Tapi tujuan rumah tangga itu bukan satu rumah, tapi litaskunu ilaiha. Antara suami dan istri itu saling memberikan ketenangan. Walaupun tidak hidup satu rumah, walaupun mungkin boleh jadi mungkin hidupnya bukan rumah dia, kos-kosan, atau mungkin di kolong-kolong jembatan dan begitu seterusnya. Kalau suami memberikan ketenangan dan istri memberikan ketenangan, dimanapun mereka tinggal, maka akan terlahir mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Rasa cinta dan rasa cinta dalam keluarga itu bisa hilang. Seorang istri yang dulunya mencintai suaminya bisa hilang. Ataupun sebaliknya, seorang suami yang dulunya cinta dengan istrinya bisa hilang. Karena cinta itu bisa hilang kapan saja. Mungkin dengan banyaknya perselisihan akhirnya hilang cintanya. Mungkin ketika sudah tua, badannya mungkin mengembang, sudah tidak cantik lagi, hilang juga rasa cintanya. Atau melirik orang lain yang lebih tampan, lebih cinta, akhirnya hilang cintanya. Namanya cinta itu bisa pasang surut dalam keluarga. Tapi ulama mengatakan bolehlah cinta hilang, tapi kasih sayang jangan sampai hilang. Kalau sampai kasih sayang hilang dalam rumah tangga, maka dipastikan berantakan rumah tangga. Cinta boleh hilang, tapi kasih sayang tidak boleh. Terkadang suami sudah tidak cinta dengan istri, tapi kasih sayangnya masih ada, melihat anak-anaknya kasihan. Istri itu sudah tidak ada cintanya dengan suami, karena mungkin jahatnya suami kepada dia. Tapi dia mikir anak-anaknya, mikir mungkin orang tuanya, dan begitu seterusnya. Akhirnya tidak bercerai. Atau mungkin ketika sakit, sian dia sudah lama menjadi suami saya, masa saya ceraikan? Ingat, kasih sayang kalau hilang bisa berantakan. Cinta bisa hilang, kasih sayang jangan sampai hilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, dalam khutbatul hajjatil wada, Rasul juga memesan kepada kita agar kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan Al-Quran, jangan sampai kita meninggalkan Quran. Allah mengatakan dalam surah Furqan ayat 30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Nanti pada hari kiamat Nabi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb,
sepeninggalku banyak di antara umatku yang mereka mulai meninggalkan Al-Quran. Artinya bahwa di akhir zaman sepeninggal Nabi SAW banyak umat Islam itu yang meninggalkan Quran. Jadi Quran itu hanya tinggal tulisan. Hanya sedikit orang-orang yang punya perhatian dengan Quran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika memberikan penjelasan mahjura bahwa Quran itu sedikit demi sedikit akan ditinggalkan, beliau mengatakan meninggalkan Quran itu ada beberapa macam. Pertama, kata beliau, tidak membacanya dan tidak mendengarkannya. Betapa banyak kaum muslimin tidak pernah membaca Quran kecuali Ramadan. Bahkan Ramadan pun tidak baca. Okelah dia baca, mendengarkan pun tidak mau. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, sudah tidak membaca, sudah tidak mendengar, mulai meninggalkan ajaran Quran. Kemudian yang ketiga, mulai tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Kemudian yang keempat, mulai sudah malas untuk mempelajari tafsir tadabbur tentang Quran. Kalau empat perkara ini sudah tidak ada, hilang Quran di dada kita. Sudah tidak mau membaca, tidak mau mendengar, tidak mau beramal dengan Quran, tidak mau berhukum dengan Quran, tidak mau memahami tafsir Quran, berarti Anda sudah meninggalkan Quran. Adapun dengan sunnah Nabi SAW, artinya beradab dengan Nabi SAW. Maka adab kita dengan sunnah Nabi SAW, kita wajib, mustahil atau mungkin, masuk di akal atau tidak masuk di akal, diketahui hikmah atau tidak, benarkan saja. Kalau sudah Nabi mengatakan A, sami'na wa ata'na, selesai. Yang kedua, mengamalkan apapun yang diperintahkan, walaupun dalam perintah ini ada sesuatu yang kita benci. Kalau ini sudah perintah Rasul, laksanakan. Kemudian yang ketiga, menjauhi larangan Nabi SAW, walaupun di balik larangan itu ada sesuatu yang kita sukai. Kalau sudah dilarang, tinggalkan. Kemudian yang keempat, jangan beribadah kepada Allah kecuali atas dasar syariat yang dibawa Nabi SAW. Jangan membuat-buat perkara yang tidak ada. Ini juga di antara pesan Rasul. Kemudian yang nomor 8, Rasul berpesan kewajiban taat kepada pemimpin selama dia masih Islam. Wajib taat kepada pemimpin selama dia masih Islam, walaupun pemimpinnya zalim, walaupun pemimpinnya memang mengambil hak kita dan kita tidak bisa mengambil hak mereka. Karena satu hari tidak ada kepemimpinan dalam negara lebih buruk kondisinya dibandingkan 100 tahun dipimpin dengan penguasa zalim. Masyarul muslimin, sampai satu hari Imam Ahmad ditanya, "Ya Imam, ada dua pemimpin. Yang satu lemah tapi dia soleh, yang satu kuat tapi dia zalim. Mana yang kau pilih?" Ini pemimpin yang satunya lemah tapi dia soleh, rajin ibadah. Yang satunya pula kuat tapi dia zalim. Kata Imam Ahmad, saya memilih yang kedua. Kemudian dikatakan, "Ya Imam, tapi dia zalim." Imam Ahmad mengatakan, "Ya, kalau dia soleh, solehnya untuk dirinya dan kelemahannya bagi kaum muslimin. Untuk dirinya tapi kekuatannya bagi kaum muslimin. Mana yang kalian pilih? Apakah kaum muslimin akan lemah ataukah akan kuat?" Ya tentu idealnya dia kuat, dia saleh, tapi umumnya susah yang seperti ini. Artinya kalau seandainya memang memilih pemimpin yang kuat dan baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, ambil kekuatannya yang bisa menjaga negaranya supaya tidak dicaplok musuh-musuhnya. Karena penjajahan itu akan menyengsarakan semuanya, baik secara fisik ataupun ekonomi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasul mengatakan, "Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asa'ani." Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku berarti dia telah durhaka dengan Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin kaum muslimin, sama saja dia bermaksiat kepadaku, kata Nabi. Kemudian yang nomor 9, Rasul berpesan kewajiban berbuat baik kepada semua manusia. Jangan dipilih-pilih, mau dia orang merdeka, mau tidak orang merdeka, mau anak-anak, mau orang remaja, mau dewasa, mau orang tua, mau laki-laki, mau perempuan, mau mukmin, mau kafir, tetap kita berbuat baik kepada sesama. Itulah agama Islam. Agama Islam itu harus berbuat baik kepada sesama. Karena sesungguhnya Islam datang itu meratakan semua sisi, menyamakan semua kelompok. Lihat orang yang masuk ke masjid, siapa yang duluan yang berada di sop pertama?
Bukan karena dia kaya di depan, bukan karena pejabat buat di depan, tidak. Siapa yang duluan masuk masjid, maka dia berhak haji. Semua pakai kain ihram yang harganya sama, mau dia kaya, pejabat, miskin, susah, sama pakaiannya. Islam itu mengajarkan sawasiyah, kesamaan. Bilal yang tadinya seorang budak, tidak punya nasab, tidak punya kehormatan, setelah masuk Islam sama dengan Abu Bakar, sama dengan Umar. Tapi yang membedakan keduanya tingkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling takwa, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena Nabi mengatakan Tuhan kita esa, bapak kita satu Adam. Jadi kita semua turunan Adam. Kalau sudah turunan Adam, apa yang dibedakan? Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat perbedaan. Yang paling beda adalah yang paling takwa di antara kalian. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, Nabi SAW menitip pesan agar kita senantiasa merapatkan barisan kaum muslimin di atas ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai tercerai-berai. Sebab persatuan kaum muslimin itu menggetarkan musuh, tapi keretakan di tengah-tengah kaum muslimin justru menguatkan musuh untuk menjajah kaum muslimin. Dan adab ukhuwah Islamiyah itu, pertama, saling memberikan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, saling menutupi aib. Jangan sampai aib kita dan aib saudara kita dibongkar. Siapa yang membongkar aib saudaranya, Allah akan bongkar aibnya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membongkar pada hari kiamat. Yang ketiga, pilihlah teman-teman terbaik bagi dalam kehidupan kita, yang bukan hanya mendorong maslahat dunia, tapi lebih daripada itu maslahat akhirat. Kemudian juga qabulul uzur. Kalau saudara kita ini punya kesalahan, berikan uzur. Kalau satu uzur tidak cukup, kasih 10 uzur. 10 uzur tidak cukup, kasih 100 uzur. Satu hari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sakit, dijenguk sama muridnya. Kemudian muridnya mendoakan Imam Syafi'i dan mengatakan, qawwallahu dha'faka ya imam. Kalimat qawwallahu dha'faka ya imam, qawwa itu artinya semoga Allah menguatkan. Qawwa itu memiliki dua artinya. Pertama, menguatkan atau menghilangkan. Kalau diartikan menguatkan, berarti semoga Allah menguatkan penyakitmu, berarti makin parah. Kalau diartikan semoga Allah menghilangkan penyakitmu, berarti semakin sembuh. Satu kalimat memiliki makna yang berbeda. Jadi kata Imam Syafi'i kepada muridnya, kalau engkau berdoa seperti itu, berarti engkau memilih aku cepat mati, katanya. Kata muridnya, bukan itu yang kau maksud. Maksudnya semoga kau sembuh. Kata Imam Syafi'i, walaupun seandainya kau maksud seperti itu, saya tidak yakin kau akan mendoakan seperti itu. Imam Syafi'i memberikan uzur. Tapi betapa banyak kita ini kadang-kadang ada orang yang bicara dengan kita yang tidak ada enak, tidak memberikan uzur, main balas saja. Kurang ajar dia ngomong begitu ya. Nggak ada uzur-uzurnya kita ini. Itulah terjadi retaknya kaum muslimin karena tidak pernah memberikan uzur kepada saudara kita. Kemudian juga qada'ul hawaij. Bantu saudara kita yang kesulitan, tidak dengan materi, dengan nasihat, dengan doa. Kemudian juga difa'u wa dabu anhum, saling membela. Namanya saudara itu seperti bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya, kan? Bahkan Nabi mengatakan permisalan seorang mukmin dengan yang lain dalam kasih sayang mereka itu seperti satu jasad. Kalau satu jasad kita ini ada yang sakit, entah tangannya, kepalanya, kakinya, badannya, pasti semua akan merasakan sakit. Harusnya seperti itu. Pandang saudara kita seperti memandang tubuh kita. Kalau saudara kita lapar, macam mana kalau kita lapar? Pasti makan, kasih makan mereka. Kalau lihat saudara kita sakit, bagaimana ketika kita sakit? Langsung ke dokter, kasih kesehatan kepada saudara kita. Itu maksudnya seperti itu. Dan yang terakhir tentu saling mendoakan. Dan yang ke-11, yang terakhir, tentunya kewajiban menyampaikan khutbah ini kepada siapapun. Sejak zaman Nabi sampai hari ini, siapapun yang mendengar khutbah Hajjatil Wada, kandungannya sampaikan kepada yang lainnya. Inilah di antara kandungan dari khutbah Hajjatil Wada di masa Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.